Selamat pagi. Shalom. Halo. Perkenalkan, nama saya Jar Singgi Sambodo. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Semen. Dan saat ini saya sedang mengikuti PPG Daljab 2025 dengan LPTK IAKN Tarutung. Dan ini adalah pendaftaran yang saya miliki. Dan saat ini kita bersama akan melakukan pembelajaran, yaitu tentang bagaimana Allah mengampuni manusia. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan ya. Semuanya sehat ya ini ya? Puji nama Tuhan. Baik anak-anak, Pak Singgi hari ini akan mengajak kalian untuk belajar, yaitu Allah mengampuni manusia atau bagaimana Allah mengampuni manusia. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni, membuat refleksi tanggapan siswa terhadap karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, dan menjelaskan alasan manusia mengampuni sesamanya, dan menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, dan juga menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa di dalam Yohanes pasal yang ke-8 dan pengalaman siswa dalam memaafkan sesamanya. Jadi anak-anak perlu dilihat bahwa tujuan selanjutnya adalah menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama. Ini penting supaya kalian juga memiliki satu komitmen untuk memberikan pengampunan kepada sesamanya, ya. Dan selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke dalam pengajaran tentang pengampunan, kita akan lihat dulu arti dari pengampunan itu, anak-anak ya. Arti dari pengampunan itu adalah menutupi atau menyembunyikan pembalasan yang ditimpakan. Dengan kata lain, bahwa pengampunan itu artinya bahwa kita tidak membalas tentang apa yang diperlakukan tidak baik di dalam kehidupan kita, perlakuan yang mungkin mengecewakan di dalam kehidupan kita, apakah itu kepada teman, ya, saudara, atau kepada yang siapapun juga. Berarti kita tidak menuntut balas kepada mereka. Yang kedua, anak-anak, bahwa arti dari pengampunan itu memberi pembebasan, seperti pembebasan hutang atau hukuman, atau juga pembebasan yang lain. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, arti dari pengampunan itu juga memberikan satu pembebasan kepada orang yang mungkin selayaknya mendapat hukuman dari kita, ya. Sebelum kita belajar juga tentang bagaimana Allah mengampuni, ya, bagaimana cara Allah mengampuni manusia, kita akan melihat terlebih dulu tentang kesadaran penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang harus mempunyai satu kesadaran ini sebelum dia melihat bagaimana Allah mengampuni orang yang berdosa. Kesadaran yang pertama adalah tentang kesadaran bahwa manusia itu membutuhkan pengampunan. Bahwa manusia itu membutuhkan pengampunan. Manusia sangat membutuhkan karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi anak-anak, bahwa siapapun orangnya yang namanya manusia telah berbuat dosa, semuanya telah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa kehilangan apa yang semestinya sifat-sifat baik dari Tuhan. Kemudian manusia yang seharusnya mewarisi sifat-sifat baik dari Tuhan menjadi rusak oleh karena dosa. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan menyediakan satu pengampunan atau hal yang luar biasa.
Kita tahu bahwa upah dosa itu sendiri adalah maut, artinya kematian. Kematian itu ada dua, kematian secara fisik dan juga kematian secara rohani. Artinya kehilangan hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Itu disebabkan oleh akibat dosa. Hal ini penting untuk disadari oleh setiap manusia, siapapun dia. Karena manusia yang berdosa pasti dia akan membutuhkan suatu pengampunan. Dan saatnya kita akan melihat anak-anak ya, bagaimana cara Tuhan memberikan pengampunan. Yang pertama adalah pengampunan yang digambarkan oleh Tuhan melalui perumpamaan yang ditulis di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tentu kalian juga sudah pernah mendengar bagaimana seorang ayah memiliki dua orang anak. Anaknya yang bungsu meminta warisan, meminta harta kepada ayahnya. Harta semua warisan diminta kepada ayahnya, dan ayahnya memberikan apa yang sesuai dengan yang diminta oleh anaknya itu. Setelah itu bagaimana anak-anak? Setelah itu si bungsu yang telah menerima warisan itu, dia pergi ke kota yang jauh. Dia habiskan dengan berfoya-foya, dengan mencari kesenangan sendiri, sampai akhirnya harta kekayaan warisan yang diterima oleh dia melalui orang tuanya itu habis. Maka timbullah satu kelaparan di mana tempat dia tinggal. Maka kesulitan yang dia hadapi bahwa anak yang sudah meminta warisan kepada orang tuanya tadi akhirnya mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Sampailah dia kepada ikut menjadi pekerja di peternakan babi. Bayangkan kondisinya ketika dia lapar, dia hendak ingin mengambil makanan babi itu untuk dia makan. Berarti saat itu memang kesulitan yang luar biasa tentang kelaparan. Nah, anak-anak, coba kita pikirkan dengan baik-baik apa yang ada di dalam benak seorang anak yang telah hilang tadi. Dalam pikirannya akhirnya teringat kepada bapaknya yang di rumah, karena dia ingat kembali ketika dia merasa penderitaannya sangat luar biasa. Dia ingat kembali bahwa di rumah itu banyak makanan, di rumah bapaknya itu banyak harta dan banyak makanan yang berlimpah-limpah, sedangkan dia di situ dalam kondisi penderitaan yang hebat karena kekurangan makanan. Akhirnya dalam kondisi penderitaan yang hebat itu dia mencari dan ingin kembali lagi kepada bapaknya. Entah dengan rasa malu mungkin kepada bapaknya, tetapi dia memberanikan diri untuk kembali kepada bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya dengan tangan yang terbuka, sini merasa bahagia dan senang karena anaknya yang hilang tadi telah pulang dan kembali. Nah, inilah gambaran seorang ayah, juga gambaran seorang Bapa di surga atau Allah Sang Pencipta. Ketika umatnya jatuh dalam dosa, Allah ingin merangkul manusia itu kembali ke dalam pangkuannya, supaya manusia ada di dalam hadiratnya kembali. Ketika manusia kembali, betapa senangnya, seperti digambarkan seorang bapa melihat anaknya yang hilang itu kembali lagi. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mungkin dari sini dulu sebelum Pak Singgih melanjutkan, ada pertanyaan tentang anak yang hilang ini? Ya, silakan. Jadi kan Tuhan mengampun dan mengampuni orang yang berdosa. Ya. Kalau begitu apakah kita harus boleh berbuat dosa? Ya. Jadi pertanyaannya, Mas Brian, sungguh luar biasa ya. Tuhan itu Maha Pengampun. Apakah berarti kalau begitu kita terus berbuat dosa? Karena dosa kita pasti diampuni oleh Tuhan. Apakah begitu anak-anak? Tidak ya? Tidak. Jadi ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, artinya bahwa kita harus lari meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan kembali lagi kepada kesalahan-kesalahan yang sama.
Justru ketika kita sudah diampuni, berarti kita harus kembali lagi untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan justru makin kita menjauh kepada Tuhan. Begitu ya. Jadi jelas, bukan berarti Allah itu pengampun, kita menyalahgunakan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kalau kita terus makin berbuat dosa. Tuhan malah justru marah dengan apa yang kita lakukan seperti itu. Oke? Ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang seorang wanita yang diampuni oleh Yesus. Seorang wanita berdosa yang diampuni oleh Yesus. Ya, di sini kita tahu bersama bahwa wanita yang berdosa ini dia dosanya sudah banyak sekali. Ya, banyak sekali dosanya. Kemudian dia ditangkap oleh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, di mana Yesus sedang mengajar. Dan kemudian wanita ini diperhadapkan kepada Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, nanti kalian bisa membaca sendiri ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini menunjukkan bahwa wanita yang sebetulnya berdosa, dia harusnya dihukum mati atau dalam keadaan budaya pada saat itu wanita ini harus dirajam sampai mati. Kemudian diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan wanita ini? Tetapi Yesus tidak menjawab apa-apa dari keadaan yang dihadapkan kepada dia. Kemudian dia didesak terus ketika Tuhan Yesus mengatakan siapa yang tidak punya dosa, ya, siapa yang tidak punya dosa, ya, akan melempar dengan batu terlebih dahulu. Ternyata tidak satupun yang berani melempar batu. Artinya apa? Bahwa semua orang itu punya dosa atau punya kesalahan. Apa yang dikatakan oleh wanita ini, Tuhan Yesus kepada wanita ini? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada wanita ini? Hei wanita, adakah yang menghukum kamu? Dia bilang tidak ada. Aku pun juga tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pesan Yesus jelas dan tegas. Kepada wanita ini dia tidak menghukum. Berarti hukuman itu bukan satu cara untuk menyelesaikan masalah. Dia katakan bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya dosa itu harus berhenti saat itu. Dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdosa lagi. Dan saat itu juga dia kembali dan mengikut Yesus. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, silakan. Dari kisah tersebut, seorang perempuan yang telah berdosa dan telah diampuni oleh Tuhan Yesus, apakah saya juga sebagai seorang berdosa layak untuk diampuni? Iya, terima kasih Mas Yuna ya. Apakah saya sebagai seorang yang berdosa juga layak untuk diampuni? Pertanyaan yang bagus ya. Mas Yuna juga layak untuk diampuni. Dosa sebesar apapun ya, dari kalian semuanya juga layak untuk diampuni. Layak untuk diampuni dan Tuhan akan mengampuni seberapapun dosa besar yang kalian miliki, besar atau kecil ya. Berapapun banyaknya dosa yang kalian punyai, Tuhan akan tetap mengampuni di saat kalian mau datang dan mohon ampun kepada Tuhan. Tapi tadi syaratnya ya, kalau sudah diampuni berarti kita jangan lagi dikatakan lagi apa tadi? Berbuat dosa. Berarti kita harus berhenti dan kembali menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya apa? Bahwa Tuhan sangat mengampuni kita sekalian. Dan pengampunan itu hanya diberikan Tuhan melalui juru selamat kita, Yesus Kristus. Melalui kematiannya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika kita meresponi pengampunan yang disediakan oleh Tuhan,
maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam kitab Mazmur dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dan berbahagia orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya oleh Tuhan. Amin, anak-anak. Amin. Ya, itu yang harus kita pegang, bahwa Tuhan senantiasa mengampuni apa yang kita lakukan. Tetapi jangan disalahgunakan pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama memasuki sesi diskusi. Ya. Pertama-tama kalian harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan apa yang penting, yaitu bagaimana Yesus untuk mengampuni manusia dan juga mengapa Dia harus mengampuni manusia. Yang terpenting dari sini, kalian boleh juga untuk memberikan pengalaman-pengalaman penting di saat kalian memberikan pengampunan ya, kepada teman ataupun kepada rekan-rekan yang kalian ampuni. Dan juga yang keempat, perlu diperhatikan bahwa komitmen apa ya, yang ada di dalam diri kalian setelah mendengarkan materi yang sudah Pak Sindi sampaikan. Kalian harus punya komitmen untuk mengampuni sesama. Silahkan nanti akan juga disampaikan komitmennya untuk mengampuni sesamanya. Hal ini penting karena akan dapat berdampak di dalam kehidupan kita bersama-sama. Oke, silakan untuk dapat membentuk kelompok. Ya, baik anak-anak, kita akan bersama-sama memulai sesi diskusi. Silakan kalian berdiskusi masing-masing dengan kelompoknya dan bersama-sama nanti akan membicarakan pertanyaan-pertanyaan ya, ada yang sudah kalian tulis ya. Nanti silakan didiskusikan untuk dapat dipikirkan bersama-sama, dan nanti salah satu dari ketua kelompok akan menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, silakan, selamat berdiskusi. Baik, setelah berdiskusi bersama-sama, silakan kelompok 1 untuk dapat menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kami, pertanyaannya bagaimana cara Tuhan mengampuni manusia? Tuhan tidak memberikan hukuman kepada yang sangat besar, tapi menghapus suatu akibat yang dilakukan, yaitu dengan peristiwa yang besar. Jadi orang yang mengampuni manusia harus menerima besar. Kelompok kami sepakat untuk menjawab yang besar. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mereka. Dilanjutkan dengan kelompok yang kedua akan menyampaikan hasil diskusinya. Mengapa mengampuni manusia karena besar masalah akan dunia ini, sehingga ia namanya tunggal supaya manusia aja padahal tidak biasa melainkan oleh tidak besar. Ya, terima kasih. Kelompok 3 dapat menyampaikan hasilnya ya. Oke, jadi ini adalah hasil diskusi dari kami kelompok 3. Pertanyaan adalah gambaran apa yang kita dapatkan dari kisah seorang anak yang gila? Pertama adalah hati bapak yang setia menemui seorang anaknya walaupun anaknya itu selalu tidak menyenangkan hati sang bapak. Dan yang kedua adalah seorang anak yang selalu menyadari setiap kesalahan yang diperbuat dan bersedia memohon ampunan kepada sang bapak. Jadi Bapak juga tidak akan menolak dan sekalipun kita mempunyai banyak dosa dan memohon ampunan. Oke, terima kasih Sekian dari kelompok kami. ya. Begitu tangan. Baik, kalian sudah berdiskusi, berarti sudah mempunyai hasil yang luar biasa bahwa pengampunan itu perlu untuk kita berikan kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Ya baik anak-anak, kita akan memasuki sesi refleksi.
kalian cerita secara pribadi apa saja yang kalian alami ya, selama mendengar pelajaran yang sudah Pak Singgi tadi sampaikan ya. Yang pertama nanti silakan siapa yang akan memberikan kesaksian secara pribadi atau pengalaman-pengalaman pribadi tentang materi yang sudah Pak Singgi sampaikan. Oh ya, silakan Mas Yona, ya silakan. Baik, dari yang telah Pak Singgi sampaikan adalah yaitu tentang pengampunan. Itu adalah suatu hal atau komitmen yang sangat besar yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, dan itu saya mempunyai salah satu pengalaman juga untuk mengampuni orang. Dulu itu saya pernah mendapatkan suatu intimidasi mungkin dari seseorang, juga dikatakan teman saya sendiri, dan itu membuat kehidupan saya itu sehari-hari dalam pembelajaran itu mungkin ataupun bersekolah itu mengalami suatu hal yang sangat tidak menyenangkan, dan itu berlanjut mungkin kurang lebih itu mungkin bisa 3 tahun, dan itu saya itu mencoba untuk bagaimana itu hati saya itu mengampuni mereka. Ya, oke, kan saya Mas. Perkenalkan, saya Andika Ragipatro. Untuk pembelajaran hari ini saya punya refleksi dari diri saya, yaitu hampir sama seperti Sona tadi. Tetapi kalau Sona tadi kan dari temannya, ini saya dari keluarga saya sendiri, yaitu dari kakak saya. Kadang itu saya itu kayak diintimidasi juga sama kakak saya. Seperti kayak, kamu itu bisanya apa sih? Kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu itu nggak berguna dan sebagainya. Nah itu kan bikin kita mungkin dari saya sakit dan sebagainya. Tetapi kadang orang tua saya selalu bilang, nggak usah dipikirin, jadilah dirimu sendiri berani. Terima kasih Mas Andika dan juga Mas Sona. Itu pengalaman yang luar biasa tentunya ya, bahwa kita juga sekarang bisa mengampuni, dan itu ada suatu kelegaan ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan, dan kita pasti akan merasakan satu sukacita yang besar ketika kita juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan kepada dirinya. Ya, baik anak-anak, ini luar biasa. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan satu kesimpulan bahwa yang pertama, semua manusia itu membutuhkan pengampunan, karena manusia semuanya adalah orang yang berdosa, dan kasih karunia Allah itu akan memberikan atau menyediakan pengampunan yang seluas-luasnya kepada setiap orang yang ingin meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan juga perlu diingat, ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, berarti hidup kita harus senantiasa diperbaharui dan menatap masa depan, dan tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Dan yang ketiga, bahwa kita perlu memiliki satu komitmen penting di dalam hidup kita, bahwa kita pun juga akan mau mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena ini adalah keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus sendiri juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hukuman bukan satu penyelesaian masalah, tetapi keterbukaan hati untuk menerima dan mau mengampuni itu adalah satu titik awal untuk dapat bersama-sama melihat ke depan di dalam merasakan kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah yang dapat mengubah dan menyelesaikan masalah tentang diri kita dalam hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ucap syukur oleh kemurahan Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami akan bersama-sama akan melanjutkan pelajaran kami. Kiranya Tuhan